Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi. Thumma amma ba'du. Jamaah sekalian rahimani wa iyyakum jami'an. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, dan salah satu bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sering senantiasa mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba itu dianggap dia merupakan seorang muslim yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setiap sehabis salat. Kemudian yang kedua, ketiga, setiap pagi dan petang. Maka dia akan masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Adz-dzakirinallaha katsira", orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh melupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama minimal setiap salat yang 5 waktu dan juga setiap pagi dan petang. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang telah lalu kita telah membahas tentang al-muharramat atau wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi, dan ini merupakan salah satu keunikan, kelebihan dan juga kesempurnaan ajaran Islam yang tidak ada pada ajaran agama yang lainnya, bahkan tatanan hukum lainnya di dunia ini. Karena itulah ketika undang-undang pernikahan menyebutkan pembahasan wanita-wanita yang diharamkan, itu kebanyakannya merujuk pada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Islam. Sebab jikalau dilihat dan diteliti, ini adalah ketentuan yang khusus yang secara rinci dimuat di dalam syariat Islam. Demikianlah Islam di antara kelebihannya adalah memuat tentang hal-hal yang sifatnya akidah. Demikian juga hal-hal yang berkenaan dengan syariah. Salah satunya adalah bab al-muharramat, wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Kemudian juga Islam memuat tentang bab muamalah, dan demikian juga tentang akhlak. Kita bisa bayangkan pada agama yang lain tidak ada pembahasan rinci tentang wanita mana saja yang boleh dinikahi dan tidak boleh dinikahi. Naam. Bahkan sebagian undang-undang di berbagai macam negara, di antaranya adalah Eropa, itu mengambil daripada rincian wanita-wanita yang boleh dinikahi atau yang tidak dinikahi. Kemungkinan besar itu adalah persentuhan ketika Napoleon Bonaparte masuk ke negara Mesir dan melihat bagaimana hukum Islam tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Naam. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita ulang bahwa al-muharramat itu rinciannya terdapat di dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-23. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, maka kita rinci di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurimat 'alaikum ummahatukum", diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Maka di dalam Islam itu diharamkan ibu kandung, kemudian ibunya daripada ibu dan ibunya daripada bapa sampai ke atas tanpa ada batasan jikalau masih hidup. Jikalau masih hidup diharamkan selama-lamanya untuk menikah. Sebab kita telah menyebutkan yang diharamkan itu ada 2. Yang pertama yang selama-lamanya. Yang selama-lamanya. Yang selama-lamanya ini ada yang disebabkan oleh nasab dan ada yang disebabkan oleh susuan dan ada yang disebabkan karena hubungan pernikahan. Adapun yang sementara, ada yang disebabkan karena pernikahan dan sebab yang lainnya. Kemudian karena sebab nasab, maka yang pertama berada pada keharaman yang pertama itu adalah ibu. Ibunya ibu, ibunya bapa diharamkan untuk dinikahi. Adapun yang kedua adalah wabanatukum, demikian juga anak perempuan kalian. Ke bawahnya cucu, ke bawahnya lagi tanpa ada batasan, itu diharamkan untuk dinikahi. Wa akhawatukum, dan juga semua saudara kalian, itu juga diharamkan untuk dinikahi.
Wa ammatukum wa khalatukum, demikian juga saudara daripada ibu atau saudara daripada bapak. Tidak memandang apakah itu seayah dan seibu ataukah hanya seayah atau seibu. Wa banatul akhi wa banatul ukht, demikian juga keponakan dari saudara laki-laki atau keponakan daripada saudara perempuan atau keponakan daripada saudara perempuan dan keturunan keponakan ke bawah. Nah, ini karena sebab an-nasab. Ini karena sebab an-nasab. Kemudian yang kedua adalah sebab al-musaharah. Wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu susuan kalian. Wa akhawatukum minal radha'ah, dan saudara perempuan sesusu kalian. Dan ini ditambahkan dengan hadis Rasulullah SAW, yuhramu lil mar'ati ma yuhram lil radha'ati ma yuhramu lin nasabi, diharamkan atas kalian karena sebab susuan mereka yang diharamkan karena sebab nasab. Mereka yang sebab nasab dengan dua ketentuan. Waktu itu kita sebutkan, yang pertama adalah sang bayi tadi masih berada pada usia di bawah 2 tahun. Adapun yang kedua adalah 5 kali susuan sampai kenyang. 5 kali susuan sampai kenyang. Adapun yang berikutnya adalah sebab al-musaharah, sebab karena pertalian pernikahan. Yang diharamkan selama-lamanya itu adalah ibu mertua. Ibu mertua. Naam. Dan ibunya ibu mertua. Kemudian yang berikutnya itu adalah istri daripada bapak. Berarti disebut dengan ibu tiri. Itu juga diharamkan selama-lamanya. Yang berikutnya adalah anak daripada istri, atau disebut dengan anak tiri. Itu juga diharamkan selama-lamanya. Yang berikutnya adalah istri daripada anak ke bawah. Istri cucu, istri cicit, atau yang disebut dengan menantu. Maka itu diharamkan. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ya sedikit mengecek untuk bagaimana pemahaman kita terhadap al-muharramat di dalam Islam, saya ingin bertanya kepada jamaah, bagaimana hukumnya sepupu nikah dengan sepupu? Halal atau enggak? Halal. Naam. Kemudian yang berikutnya, bagaimana hukum pernikahan seorang laki-laki membawa anak dan seorang janda juga membawa anak. Kemudian masing-masing anak daripada duda dan janda tadi menikah. Boleh. Iya, na'am. Betul. Kemudian yang berikutnya, seseorang menikahi janda. Seseorang menikahi janda. Kemudian janda tadi ditalak oleh sang suaminya di malam pertama. Belum sempat berhubungan. Kemudian sang laki-laki menikahi anak tirinya. Boleh. Dengan catatan apa? Belum berhubungan. Tapi kalau sudah berhubungan, maka anak tiri diharamkan selama-lamanya. Baik. Kemudian mertua. Bolehkah seseorang menikah dengan mertua? Enggak boleh. Si A mempunyai saudara si B. Si B mempunyai mertua si C. Kemudian si A menikah dengan si C. Mertuanya saudara. Gimana Pak? Boleh. Walaupun mungkin tabu Pak ya. Sudah tua katanya. Yang berikutnya, bapak punya istri, disebut dengan ibu tiri.
Tetapi bapak tadi sudah menceraikan istrinya sebelum berhubungan. Bolehkah anaknya, ingat bahasa boleh ini bukan mesti harus menikahi. Maksudnya hukumnya sah, itu saja. Terlepas daripada tabu atau enggak. Bapak menikah dengan seorang perempuan. Belum sempat berhubungan sudah diceraikan. Bolehkah anak tirinya menikah dengan ibu tirinya? Gimana Pak? Belum berhubungan ini? Tidak boleh. Jadi yang khusus, ingat poinnya, yang khusus diharamkan selama-lamanya kalau belum berhubungan, yang boleh dinikahi kalau belum berhubungan itu hanyalah anak tiri. Adapun mertua dan juga siapa tadi? Ibu tiri. Itu hanya sekedar akad sudah mengharamkan untuk selama-lamanya. Walaupun belum berhubungan. Walaupun belum berhubungan. Nah, banyak hal-hal yang lain. Kemudian juga yang diharamkan selama-lamanya itu adalah istri Rasulullah SAW. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang demikian diharamkan selama-lamanya. Maka para sahabat dulu diharamkan selama-lamanya untuk menikah dengan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diharamkan selama-lamanya juga istri yang mula'anah. Mula'anah adalah kasus seorang laki-laki menuduh istrinya telah berbuat zina. Telah berbuat zina. Dalam kasus biasa, maka wajib ada saksi berapa? 4 orang. Jadi kalau menuduh seorang wanita berzina, maka wajib menghadirkan saksi 4 orang. Selama tidak bisa menghadirkan saksi 4 orang, maka yang menuduh itu dihukum dengan tuduhan kadzaf, menuduh wanita baik-baik berbuat zina. Dan ini satu kondisi yang sulit. Seseorang ingin melaporkan seorang wanita berbuat zina, dia harus bisa menghadirkan 4 saksi. Dia 1, berarti manggil berapa orang lagi? 3. Dan itu saat kejadian. Nah, khusus terhadap suami yang mengadukan istrinya telah berbuat zina, maka tidak mesti 4 orang. Ada salah satu hukum yang disebut dengan mula'anah atau li'an. Ya, suaminya bersaksi kepada qadhi atau kepada hakim bahwa istrinya telah berbuat zina. Maka dilakukanlah mula'anah. Si suami bersumpah bahwa istrinya telah berbuat zina sebanyak 4 kali. Yang kelima, kalau tuduhannya dusta, maka azab Allah akan diturunkan kepada si suami. Kemudian giliran istrinya, dia bersumpah bahwa tuduhan istrinya, siapa namanya tadi? Suaminya. Itu adalah dusta. Tuduhan belaka. Yang kelima, jikalau tuduhan suaminya betul, maka Allah menurunkan azab dan laknat kepada si istri. Kemudian dipisahkan. Berapa lama dipisahkan? Selama-lamanya. Nggak bisa lagi nikah, akad baru pun nggak boleh lagi. Adapun yang berikutnya jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena talak bain itu diharamkan selama-lamanya seusia hidup keduanya, kecuali apa? Telah menikah dengan pasangan yang lain kemudian terjadi talak. Kemudian juga tidak boleh mengumpulkan seorang perempuan dengan saudarinya atau dengan bibinya, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Nah, kita akan membahas pembahasan yang lain, yaitu tentang rincian hukum wanita yang menikah dalam kondisi telah hamil karena sebab zina. Karena sebab zina. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kenapa ini kita rincikan lebih jauh? Sebab banyak fenomena belakangan ini. Adanya pernikahan dalam kondisi wanita sudah hamil. Mungkin zaman dulu ini adalah kasus yang langka dan heboh. Zaman dulu itu heboh, Pak.
sampai satu kampung gitu ya. Kalau ada yang menikah dalam kondisi sudah hamil, satu kota bisa jadi heboh. Tapi zaman sekarang nikah 2-3 hari kemudian melahirkan dan dianggap sebagai biasa. Maksudnya bukan kejadian yang luar biasa. Ditanyakan juga kepada ustadz gimana hukumnya, kata ustadznya mungkin saja menyatakan hukumnya sah atau yang semacamnya. Nah, ini kita rinci. Di sini para ulama menyatakan qaulu jumhuril fuqaha'i minal malikiyyati wasyafi'iyyati wal hanabilati mu'dhami ahli al-ilm wa kadzalika qaulu lada ba'dil hanafiyyah Abu Yusufa yara haula'i adama jawazi aqdin nikah alal mar'atil hamili minaz zina. Mayoritas para ulama dominannya dari mazhab Malikiyah, bahkan dalam mazhab Syafi'iyah, bahkan dalam mazhab Hanabilah, demikian juga sebagian para ulama daripada mazhab Hanafi, terutama Abu Yusuf yang terkenal sebagai representasi daripada mazhab Hanafiyah, mereka semuanya memandang bahwa tidak boleh dilangsungkan akad pernikahan atas seorang wanita yang hamil karena sebab zina. Qabla an tada'a hamlaha, sebelum dia melahirkan janinnya. Sawa'un arada zuwaja biha nafsu zani aw ghairuh, sama saja keadaannya. Apakah yang menikahi wanita hamil karena sebab zina tadi laki-laki yang menzinainya atau laki-laki yang lainnya, Fal aqdu batilun indahum in waqa'a qabla wad'il hamli, maka akad yang terjadi itu tidak sah dan itu adalah akad yang batil. Beberapa alasannya jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hifdzu al-ansabi wa man'u ikhtilatil miyahi, menjaga nasab. Jadi dalam Islam hal yang sangat ditekankan itu adalah menjaga nasab. Maka di masyarakat kaum muslimin itu nasab itu jelas. Siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa saja yang diharamkan untuk dinikahi. Tetapi di masyarakat yang non muslim itu nasab itu sudah menjadi kacau. Dan supaya mencegah terjadinya percampuran sperma laki-laki dan kacaunya nasab. Fa in tajawwaja ar-rajulu imra'atan hubla min ghairihi thumma waqa'aha hatta hamalat minhu fa sayatadakhalu zamnu al-hamlaini, maka mungkin saja tidak diketahui, ya kan, ketika seorang wanita pada awal mula kehamilannya kemudian dinikahi juga oleh laki-laki yang lain, walaupun saat ini ada tes DNA, tetapi yang demikian diharamkan di dalam Islam. La tuta'u hamilun hatta tada'a, tidak boleh wanita yang hamil berhubungan sampai dia melahirkan. Maka di dalam Islam demikian jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Rasulullah SAW bersabda, la yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir ayyusqi ma'ahu zar'a ghairihi. Tidak halal bagi seorang laki-laki yang dia beriman kepada Allah untuk dia menanam benih pada perempuan yang sudah ditanam benih. Jadi wanita hamil dalam semua kondisi, baik misalkan wanita yang hamil karena sebab ada suami yang sah, kemudian meninggal suaminya, itu nggak boleh dinikahi dengan masa iddah menunggu sampai melahirkan. Demikian juga wanita yang ditalak oleh suaminya. Kemudian juga apalagi wanita yang hamil karena sebab zina. Kaidahnya adalah nasab di dalam Islam itu dijaga dan tidak boleh seseorang berhubungan menumpahkan benihnya pada wanita yang sudah ada tumbuh benih atau misalkan menimbulkan kemungkinan adanya ishtibah atau penyerupaan. Karena itulah para ulama sebagian yang menyebutkan adanya masa iddah bagi wanita yang hamil untuk kejelasannya. Al-istibra, istilahnya itu adalah istibra.
mengosongkan rahim sehingga jelas. Maka seorang wanita telah kita sebutkan ketika dia berzina yang wajib atas dia adalah taubat nasuha. Kemudian dia menunggu selama 1 bulan. Apakah ada benih yang tumbuh dari sebab zina? Kalau tidak ada benih yang tumbuh sebab zina, ketika dia bertaubat dengan taubatan nasuha, maka baru boleh untuk menikah. Itu pun jikalau ada hukum Islam, maka diterapkan hukum Islam. Wanita yang berzina kalau dia belum pernah menikah, demikian juga laki-laki diapakan? Dinusa kambangkan selama berapa? 1 tahun. Kemudian dicambuk berapa banyak? 100 kali. Kalau dia pernah menikah, kemudian wanita yang dizinai hamil, bukannya dia menikahi si wanita dalam undang-undang Islam, dia dirajam. Dirajamnya sampai apa jemaah? Sampai mati. Bagaimana mungkin dia mau nikahi wanita yang dia hamili? Begitu dalam Islam. Nah, adapun sebab yang kedua jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk menutup pintu kerusakan. Bahwa para ulama mengingatkan jikalau pintu ini dibuka dan pendapat yang lemah bahwa wanita yang hamil karena sebab zina atau penzina boleh dinikahi, itu masyarakat menjadi permisif dan mereka menjadi abai terhadap etika. Lama-kelamaan awalnya menikahi wanita yang hamil karena sebab zina adalah aib, lama-kelamaan menjadi biasa, dan ini sudah diingatkan oleh para ulama. Nah, kemudian yang berikutnya jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, memang ada sebagian para ulama yang menyatakan sah akad nikahnya. Jadi pembahasannya adalah tentang akad nikahnya, bukan tentang hubungan badannya, dan bukan tentang apa? Nasab si anaknya. Perhatikan jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian para ulama dalam mazhab Syafi'iyah dan dalam mazhab Hanafiyah, dan ini sebagaimana telah kita sebutkan itu diadopsi dalam KHI dan juga sebelumnya telah diputuskan oleh MA bahwa penisbatan anak tadi berdasarkan DNA. Tetapi para ulama yang membolehkan, ada sebagian kecil para ulama menyatakan boleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang lain menikah dengan wanita yang hamil karena sebab zina dengan syarat bahwa dia telah jelas bertaubat dengan taubatan yang nasuha. Jadi telah bertaubat dan baik taubatnya. Dia enggak akan mengulangi lagi zina tersebut dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dinisbatkan kepada sebagian sahabat, di antaranya adalah Ibnu Abbas, di antaranya adalah sebagian sahabat-sahabat yang lainnya, bahwa akad nikahnya sah. Tetapi perlu jadikan catatan jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang sah itu hanyalah akad nikah menurut sebagian para ulama, tidak untuk hubungan badannya dan tidak untuk apa? Nasabnya. Misalkan ada para ulama tadi yang menyatakan bahwa akad nikahnya sah, tetapi dia harus haid dulu, tahan, nggak boleh apa? Berhubungan sampai apa? Melahirkan. Begitu nggak Pak? Kejadiannya, mereka yang menikah dengan wanita yang hamil di luar nikah, habis nikah dia tahan dulu, nggak berhubungan sampai nunggu melahirkan. Apakah yang terjadi? Mereka langsung berhubungan. Kira-kira yang mana Pak? Yang harusnya dia tahan. Usia kehamilan 4 bulan, berarti menahannya berapa bulan? 5 bulan. Pisah dulu. Nikah sih nikah, tetapi jangan bercampur dulu. Begitu nggak Pak? Di masyarakat kita kayaknya sih nggak begitu ya. Kayaknya nggak begitu. Adapun yang kedua adalah bahwa ulama yang membolehkan
Dan menyatakan sah nikahi wanita yang hamil karena sebab zina, itu juga menyatakan nasab anak hasil zina bukan anak dia secara syariat. Bukan anak dia secara syariat. Dan ini pendapat sebagian para ulama, ya ada sebagian kecil dari mazhab Hanafiyah, juga sebagian kecil para ulama dalam mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah, tetapi yang dominannya dan mayoritasnya adalah menyatakan hukumnya tidak sah. Apa saja implikasinya? Kalau sah tadi berarti akad nikahnya sah. Hanya saja dia sementara waktu tidak boleh bercampur dan berhubungan dulu dengan istrinya. Kemudian anak hasil zina, anak dia secara biologis, tidak secara syariat. Kalau dia menikah dan pendapat yang dipegang adalah tidak sah, dan ini pendapat yang paling lebih kuat, berarti hubungan pernikahan, adanya hubungan maksudnya dalam pernikahan itu selama-lamanya dihukumi sebagai maksiat zina. Dan semua anak yang dihasilkan rentetannya adalah anak hasil zina. Dan itu mengacaukan nasab, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naam. Maka dengan demikian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian permasalahan ini sangat jelas sebetulnya. Jadi kita ulangi bahwa yang pertama itu wajib bertaubat. Wajib bertaubat. Jadi ketika seorang wanita dengan laki-laki hamil karena sebab zina datang ke KUA minta dinikahi, maka oleh KUA seharusnya adalah nasihat. Kalian telah melakukan dosa yang sangat besar di sisi Allah. Perbaiki dulu taubat. Bertaubat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngebet nikah karena sebab malu. Jadi bertaubat dulu. Kemudian setelah bertaubat, maka karena pendapat di Indonesia KHI itu membolehkan nikah dan sah, ya biasanya dinikahkan, tetapi harusnya tidak satu rumah dulu. Wallahu taala a'lam bissawab. Ittafaqa ashabu hadzal qawli ala annahu la yajuzu lizawji ay yujami'a zawjatahu al-hamila hatta tada'a hamlaha. Jadi para ulama yang menyatakan boleh menikah dengan wanita yang hamil karena sebab zina, mereka pun sepakat bahwa kalaupun dinikahi maka tidak boleh dulu sementara waktu bercampur dengan istrinya tadi. Wa hadha mahallu ijma'in bainahum ka syartin lazimin li salamatil firashil jadidi. Ini sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-waladu lil firash, bahwa anak itu hanya bisa diakui sebagai anak kalau melalui pernikahan yang sah. Kalau melalui pernikahan yang sah. Kalau tidak melalui pernikahan yang sah, maka bukan anak dia. Dan sebagaimana hadis tadi, bahwa tidak boleh seseorang mencampurkan mani di atas mani yang lainnya. Adapun implikasi yang kedua, kata para ulama, adamu ilhaqil mauludi bizauji, diharamkannya menasabkan anak dengan laki-laki yang menikahi ibunya karena sebab zina. Hatta ma hadzal qawli. Demikian juga pendapat ini, bahwa anak hasil zina tidak dinisbatkan kepada bapaknya. Tidak dinisbatkan kepada bapaknya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naam. Demikianlah jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, hal yang seperti ini kita lihat memang masih banyak disepelekan, kemudian juga tidak dilakukan di masyarakat kita. Jadi pembahasan yang wajib kita pahami secara mendalam itu adalah al-muharramat, dan yang kedua adalah perempuan yang hamil karena sebab zina. Karena sebab zina itu menunggu dia melahirkan, wallahu taala a'lam bissawab. Yang rumit memang tadi adalah al-muharramat. Banyak kasus-kasus unik misalkan. Termasuk diantaranya adalah tidak boleh menikah dengan wanita yang
telah diceraikan oleh suaminya sampai selesai masa iddah. Kalau selesai masa iddah, maka otomatis boleh. Kemudian juga wanita yang meninggal suaminya. Hanya ada perbedaan memang. Kalau wanita yang meninggal suaminya selama 4 bulan 10 hari tidak boleh dipinang. Tidak boleh dipinang dan boleh menyatakan sindiran, at-ta'rib, kalimat bersayap, bahwa seorang laki-laki ingin menikah dengan wanita janda yang suaminya wafat dalam masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Catatannya tidak boleh kalimat verbal yang to the point, langsung, belak-belakan nggak boleh. Tapi boleh kalimat yang contohnya apa Pak ya? Mungkin ada yang bisa ngasih contoh? Sulit Pak ya? Ya sulit. Lalu wanita yang diceraikan oleh suaminya dan masih masa iddah, boleh dengan sindiran atau enggak? Boleh enggak Pak? Enggak boleh Pak. Mau belak-belakan, mau sindiran, dia masih bisa dirujuk oleh si suaminya. Maka enggak boleh juga sindiran. Jangan sampai nanti salah paham. Oh kalau masa iddah boleh sindiran, kalau suaminya wafat demikian juga kalau ceraikan, itu enggak boleh. Naam, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai di sini jamaah mungkin ada pertanyaan. Jadi kita pastikan bahwa kita memahami bab al-muharramat. Bab al-muharramat tadi. Ada beberapa memang kasus yang unik, kadang-kadang menimbulkan ishtibah atau kebingungan di masyarakat kita. Ini halal dinikahi atau enggak? Sebagaimana tadi beberapa pertanyaan yang saya lontarkan. Kadang-kadang jamaah bingung juga. Ini halal atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Nah, silahkan jamaah. Ya. Masa iddah seorang wanita. Masa iddah seorang wanita karena sebab ya wanita yang diceraikan oleh suaminya, maka dia tetap tinggal di rumah suaminya. Tujuannya adalah supaya memudahkan untuk rujuk kembali. Dan catatan yang penting adalah talak diucapkan oleh si suami. Maka suami mempunyai hak yang melekat secara otomatis tanpa bisa ditolak untuk merujuk si istrinya. Dan istrinya tidak halal untuk pulang ke rumah orang tuanya. Kebanyakan yang terjadi gimana Pak? Langsung pulang. Terus suaminya mau rujuk, nggak bisa lagi. Bahkan gelas dibanting. Lihatlah gelas ini yang sudah pecah. Apakah mungkin bisa jadi gelas lagi begitu? Padahal si istri tadi kalau suaminya rujuk, ya walaupun hanya sekedar berhubungan, itu sudah rujuk kembali lagi menjadi suami istri. Jadi kedurhakaan sebagian istri adalah ketika suaminya mentalak, dia merasa dunia sudah kiamat, bahwa hubungan itu sudah tidak bisa diselamatkan. Dia juga menjadi sangat patah hati dan tersinggung dengan talak si suami. Habis itu langsung pulang ke orang tuanya. Suaminya minta maaf, nggak ada lagi pintu maaf untukmu selama-lamanya. Nah itu kan maksiat dan kedurhakaan kepada Allah dan juga kepada si suami. Nah, ya. Ya, keluar dari rumah di sana maksudnya adalah al-mabit. Al-mabit. Adapun aktivitas biasa itu tidak masalah keluar rumah. Yang para ulama
ketat dalam masalah tidak boleh keluar rumah itu adalah masa ihdad. Ihdad itu adalah masa iddah yang dilakukan oleh wanita yang berkabung karena suaminya wafat. Itu memang enggak keluar daripada rumah dan enggak berhias. Adapun wanita yang ditalak maksudnya jangan pindah mabit ke penginapan kah, ke rumah orang tuanya kah. Adapun ke rumah biasa untuk keperluan yang mubah maka dibolehkan. Jadi beda para ulama membahas tentang keluar rumah karena sebab apa? Iddah disertai ihdad. Apa itu ihdad? Berkabung dengan menunggu masa iddah karena sebab talak. Yang ketat para ulama mewanti-wanti itu adalah jangan keluar rumah ketika iddah yang disertai ihdad. Maksudnya iddah kalau suami meninggal. Adapun suami mentalak maksudnya jangan pindah nginap gitu maksudnya. Tetap di rumah si suami dan tidak boleh keluar rumah suami kecuali dengan izin si suami. Adapun keluar kebutuhan yang sudah biasa diizinkan oleh suami bekerja atau yang semacamnya, maka yang demikian secara zahirnya tidak masalah. Jadi dibedakan antara ihdad melazimi rumah dengan iddah ketika ditalak. Maksudnya ketika ditalak itu jangan pindah nginap malamnya ke rumah orang tuanya. Adapun yang lazim biasa telah rutin sebelum talak dan juga itu sudah awalnya diizinkan oleh sesuami, maka hukum asalnya boleh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silahkan jamaah, ada yang lain? Yang mana tadi? Ya silahkan Pak, nanti ke sampai. Iya, kalau kita lihat dari dalil-dalil yang ada bahwa yang lebih kuat itu adalah hukum akad nikahnya tidak sah. Bagaimana kalau terlanjur misalkan? Ya, bagaimana kalau terlanjur dia melakukan demikian? Maka dia mungkin memilih pendapat yang menyatakan halal, sah, katakanlah demikian. Tapi lebih kehati-hatian dia mengulang akad nikah, itu lebih hati-hati dan lebih selamat. Seperti itu. Lebih hati. Enggak. KUA itu kan cuma formalitas. Kalau sudah terdaftar di KUA ingin ngulang pernikahan cukup syarat dan rukun saja, cukup rukunnya kedua mempelai, saksi dan ada wali, gitu saja, ada mas kawin, selesai. Kalau catatannya kan yang lama nggak masalah, buku nikahnya dan lain-lain. Seperti itu. Nah, ya gimana tadi Pak? Silakan Pak. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang di dalam Islam ketaatan itu berlapis sebetulnya. Di dalam Islam yang lebih penting itu adalah kesadaran pribadi bahwa masing-masing pribadi wajib bertakwa dan takut kepada
Allah Subhanahu wa taala. Lapis yang kedua, bahwa para wali wajib bertanggung jawab terhadap orang yang di bawah tanggung jawabnya. Jadi ketika melihat muda-mudi malam-malam ya kan kemana-mana, pacaran, melakukan zina, bebas, itu yang disalahkan siapa? Orangnya dan siapa? Walinya. Baru lapis ketiga memang harusnya wajib ada adalah sanksi. Dan itu adalah otoritas harusnya penegak hukum. Kan seperti itu. Baik sifatnya nasihat, ditangkap atau dipulangkan atau bahkan dipidana. Nah, ketiga ini harusnya ada di masyarakat sehingga masyarakat itu nggak rusak. Yang pertama masing-masing pribadi takut kepada Allah. Kemudian yang kedua masing-masing wali itu bertanggung jawab pada wanita dan orang yang di bawah tanggung jawabnya. Baru yang ketiga harusnya ada juga perangkat hukum dan petugas hukum yang menegakkan. Yang ketiga nggak ada, berarti wajib ada yang mana? Orangnya dan walinya. Jadi itu yang paling penting. Saat ini kan nggak ada hukuman zina itu. Zina itu dihukum hanya jikalau yang pertama di bawah umur atau di bawah usia. Yang kedua jikalau pemaksaan. Yang ketiga jikalau istri orang. Ya. Selain itu, undang-undang kita menyatakan boleh, maksudnya nggak ada ancaman apapun. Seperti itu. Nah, ada yang lain silakan. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Ya. Iya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini memang kasus yang juga kadang-kadang terjadi di mana ada pernikahan. Ini pernikahan beda agama atau memang sama-sama muslim, Pak? Awalnya suaminya muslim. Kemudian kembali murtad. Anaknya semua muslim. Iya. Kembali ke agamanya. Iya. Ya, jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala memang salah satu wanita yang diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya atau terjadinya hubungan pernikahan itu adalah al-musyrikat, orang yang musyrik, beda agama. Maka itu diharamkan selama-lamanya. Dan para ulama menyatakan bahwa masih dibolehkan kalau itu adalah Yahudiyah atau Nasraniyah. Yahudi dan Nasrani khusus untuk pihak perempuannya. Dan dengan catatan suaminya adalah orang yang istiqamah dan semua anak keturunannya itu otomatis mengikuti secara otomatis agama si bapaknya. Otomatis demikian. Nah, dalam kasus tadi tentu saja anaknya muslim, apalagi anaknya sudah besar semua, Pak ya? Ya.
Maka itu harus dilindungi. Yang pertama adalah bahwa akad nikahnya ketika si suami murtad itu otomatis pasakh. Pasakh itu beda dengan talak. Pasakh itu maksudnya saat itu juga akad pernikahannya sudah tidak berlaku dan tidak sah di dalam Islam. Jadi si istri itu harus berani menyatakan bahwa bukan suaminya lagi. Berikut dengan semua implikasinya, nggak boleh berhubungan dan yang lain-lainnya. Jadi pasakh akadnya, batal otomatis tanpa ada perceraian, tanpa butuh perceraian. Kemudian anaknya itu seharusnya dilindungi. Anaknya dilindungi karena nikah secara Islam, maka anaknya juga otomatis itu tetap dijaga berada di atas Islam. Dan itu harusnya dilindungi oleh negara, bahwa karena dulu nikah secara Islam, maka anaknya tetap dianggap sebagai Muslim, Jadi diprotek sebetulnya, dijaga. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, tapi memang kita paham bahwa kehadiran negara dalam hal ini, karena negara masih memilah dan memilih hukum Islam. Hukum Islam yang diambil itu hanya dalam bab pernikahan sebagiannya, kemudian bab warisan itu juga terbatas bagi Muslim, kemudian bab wakaf, kemudian berikutnya zakat dan pengurusan haji. Hanya itu saja. Tapi umat Islam belum bisa untuk menerapkan dari aspek pidana dan perdata. Padahal itu dijamin oleh sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, seperti itu. Ya, silakan, ada yang lain tadi? Yang mana, Pak? Zina itu apa tadi pertanyaannya? Zina itu hanya bisa dipidana dengan pembuktian. Pembuktiannya adalah 4 saksi. 4 saksi tadi melihat secara yakin langsung kejadian di tempat kejadian. Jadi langsung melihat 4-empatnya. Ya. Kemudian yang kedua pembuktiannya adalah kalau pengakuan. Itu terjadi pada wanita Ghamidiyah dan pada seorang sahabat yang bernama Ma'iz. Di mana wanita Ghamidiyah termasuk juga Ma'iz pernah mengaku, wahai Rasulullah, aku berzina. Maka diterapkan hukuman rajam. Yang ketiga, jikalau wanita hamil tetapi pasti diketahui wanita tadi belum menikah, tapi kok tahu-tahu hamil, maka itu pernah terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib. Tinggal diperdalam kasusnya, apakah pemaksaan ataukah bukan. Hanya itu saja dipastikan oleh si hakim. Jadi 3 pembuktian. Pertama apa tadi? 4 saksi. Yang kedua apa tadi? Pengakuan. Dia ingin mensucikan dirinya supaya dihukum. Yang ketiga apa tadi? Kalau wanita nggak punya pasangan, hamil, setelah dipastikan oleh hakim sebelum memutuskan bahwa wanita tadi hamil bukan karena sebab dipaksa. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, untuk memastikan dipaksa atau enggak, itu wewenang hakim memutuskan. Jadi dirajam. Nah, tapi saat ini memang angkanya mengkhawatirkan. Kita sebutkan angka aborsi saja kurang lebih 3 jutaan, 2,7 juta 1 tahun bayi dibunuh, ya kan? Itu angka aborsinya. Lalu angka zinanya bagaimana? Memang zina ini nggak bisa disensus, Pak ya? Nggak bisa disensus, tapi
banyak yang menyatakan bahwa anak muda saat ini yang belum menikah berapa persen, Pak? Ada yang menyatakan 6 dari 10, macam-macam datanya. Tapi itu semuanya adalah data perkiraan. Data perkiraan. Sebab sulit memang dibuktikan. Tapi intinya mengkhawatirkan. Maka kewajiban kita adalah jaga anak-anak kita. Jaga anak-anak kita, cucu kita. Jangan sampai mereka melakukan dosa zina. Kita ingatkan. Kita motivasi mereka untuk cepat menikah. Dan kita doakan juga. Sebagaimana telah saya sebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah mendoakan seorang pemuda. Ya, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunkanlah dosanya dan jagalah kemaluannya. Jadi kita doakan anak kita jangan sampai jatuh dalam zina. Nah, satu lagi jemaah silakan ya. Waalaikumsalam. Ya. Ya, kasusnya tadi seorang wanita menikah dengan laki-laki non-muslim gitu ya. Kemudian melahirkan anak cewek. Kemudian cewek tadi dinikahi oleh laki-laki muslim gitu ya. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, implikasi dosa zina itu tidak ditanggung oleh si anak. Anak itu suci. Ya, anak itu tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Maka hukum asalnya kalau syarat-syarat dan rukun pernikahan tercukupi, maka akad nikahnya menjadi sah. Hanya saja sang bapak tidak bisa dan tidak berhak menjadi wali. Dan anak tersebut sebetulnya adalah anak hasil zina. Tetapi dosa zina konsekuensinya tidak dilekatkan pada si anak, dilekatkan pada orang tuanya. Seperti itu. Iya. Jadi itu dinisbatkan anaknya kepada ibunya. Berarti yang halal menjadi wali adalah wali hakim. Bukan yang menjadi wali adalah bapaknya yang non muslim tadi. Seperti itu. Nah. Baik, ada lagi mungkin silakan. Emang masalah pernikahan ini banyak ini ya. Silakan. Betul. Betul. Iya. Nah, jemaah rahmat Allah SWT, bagi suami itu ada hak namanya talak. Bagi istri ada namanya khulu. Tetapi khulu tidak sebagaimana talak. Di dalam Islam ketika suami mentalak sang istri maka otomatis jatuh talak satu. Ketika lewat masa iddah otomatis cerai permanen kecuali dengan akad nikah yang baru. Itu kapanpun dimanapun tanpa ada syarat apapun, ketika talak diucapkan berlakulah konsekuensi hukum talak tadi. Tetapi di Indonesia berdasarkan KHI kompilasi hukum Indonesia hukum Islam, di sana disebutkan bahwa talak yang dianggap sah hanyalah talak yang diucapkan di depan hakim. Hanya kalau diucapkan di depan hakim. Jadi kalau suami emosi, tunggu dulu mengucap talaknya. Ajak dulu istrinya ke hakim, didaftarkan dulu. Ya, didaftarkan dulu mau mengucapin talak. Talak pun nggak bisa diucapkan, tapi mediasi dulu. Diapakan namanya?
didamaikan. Siapa tahu bisa damai. Nah, ini dikompilasi dan di pengadilan agama di depan hakim. Adapun dalam Islam ya otomatis berlaku begitu, Pak. Otomatis berlaku. Kita paham bahwa ini mungkin menjaga maslahat dan melindungi. Biasanya undang-undang itu selalu melindungi yang lemah. Dipersepsikan yang lemah adalah si perempuan, maka dilindungi haknya. Tujuan positifnya itu kemungkinannya. Kemudian si istri mempunyai hak hulu. Di samping sigat taklik. Sigat taklik itu biasanya ada kalau nikah gitu Pak ya. Nah, kalau sigat taklik itu terpenuhi klausulnya, maka otomatis talak. Kemudian dalam kasus istri dizolimi, ditinggalkan misalkan tanpa nafkah, atau dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau yang lain-lainnya, maka istri dimungkinkan mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan yang disebut dengan hulu. Hakim kemudian melihat kasusnya dan memanggil si suami, melakukan mediasi. Kalau nggak ada solusi, maka hakim menerima hulu si istri dalam KHI itu, dan si istri memberikan iwad atau kompensasi harta senilai atau seperti atau lebih daripada mas kawin yang dulu dia terima. Jadi ada iwad namanya. Kalau dalam hukum Islam, pendapat yang lebih kuat bahwa hulu itu tidak bisa terjadi, wallahu a'lam bishawab, kecuali suaminya menerima. Ya, kecuali dalam kasuistis yang mungkin sangat berat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi di masyarakat kita kadang-kadang istri sudah nggak cinta sama suami, kemudian ngajukan gugatan cerai misalkan. Itu kan ya hakimnya harus bertakwa kepada Allah. Solusinya seperti itu sih. Sebab dalam KHI hakim berhak memutuskan dan menceraikan. Kalau diceraikan oleh hakim padahal tidak terpenuhi ketentuan-ketentuan normatifnya dalam syariat Islam, bahayanya kalau istri tadi nikah lagi, berarti statusnya masih ya semacam. Ada dulu saya pernah kenal seseorang, dia nikah, istrinya ini adalah istri yang lari dari suaminya. Suaminya poligami. Kemudian istrinya patah hati, lari dari si suami. Kemudian entah bagaimana caranya bisa mendapatkan surat cerai. Mungkin gugat atau bagaimana. Nikah lagi dengan si laki-laki tadi yang saya kenal tadi. Saya katakan bahwa nikahnya tidak sah. Sebab statusnya masih siapa tadi? Istri orang lain. Lari karena sebab suaminya menikah lagi. Padahal itu bukan alasan yang boleh diterima oleh hakim. Nah seperti itu. Jadi memang hakimnya juga harus bertakwa kepada Allah. Ya seperti itu. Tapi memang respect pada pengadilan agama. Umumnya pengadilan agama menurut teman-teman pengacara itu lebih bersih daripada apa Pak? Suap lah, seperti itu ya. Lebih bersih, relatif lebih bersih daripada suap. Ini beda dengan pengadilan yang lainnya. Nah, sampai di sini mungkin semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi keluarga kita, anak keturunan kita daripada dosa zina. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhu da'wana alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.